tahu itu potensi daerah di Lutar itu apa saja sih, dari sisi pariwisata, dari sisi budaya, dari sisi dari sisi pariwisata. Semuanya ada kecuali yang tidak ada. Pariwisata itu infrastruktur bagus, tentunya pariwisata juga. Iya betul. Kalau pariwisata sebenarnya cukup banyak potensi yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama memang itu potensi di sektor pertanian. Lebih khusus lagi perkebunan ya. Jadi di sini perkebunan kakao, dan kita tahu bahwa kakao ini kakao Luwu Utara salah satu penyumbang terbesar untuk kakao Sulawesi Selatan. Hanya saja memang beberapa tahun terakhir kami melakukan peremajaan, yang peremajaan kakao, mengingat usia kakaonya yang memang sudah cukup lama ya. Nah kemudian yang kedua di sini ada sawit. Jadi ada 4 pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah kemudian potensi yang lain sebenarnya rempah juga cukup potensial. Kopi, kami lagi bekerja sama dengan BPPT, kemudian dengan LP2M Unhas ya, terkait dengan indeks geografi kopi Seko. Ya, ini ada kopi yang kami sebut kopi Seko. Nah, itu Arabica ya. Nah, itu dia. Kemudian yang lainnya kita ketahui dari pertambangan kan ada pertambangan emas di Rampi gitu ya. Nah kemudian kalau yang lainnya, kalau pariwisata juga kita ketahui ada cukup banyak lokasi yang menjanjikan, tetapi sekali memang PR-nya, karena alam PR-nya itu banyak di infrastruktur. Contoh misalnya ada kampung wisata di Ringgingaro misalnya, itu di Salurante ya, itu di Kecamatan Rongkong. Dan alhamdulillah kalau sebelumnya untuk menuju ke sana kita kadang butuh waktu lebih dari 5 jam. Sekarang 2 jam paling lambat, itu pun sudah santai banget, udah singgah-singgah ya, udah mampir di beberapa titik, kita sudah tiba di lokasi. 1,5 jam juga bisa kita jangkau. Nah kemudian Seko, padang savana yang ada di Seko itu juga cukup menarik gitu ya. Kemudian ada beberapa lokasi waterfall ya, air terjun di Luwu Utara. Tantangannya semua hanya di infrastruktur jalan sebenarnya, tapi secara dengan bekerja sama ya, termasuk dengan provinsi, mudah-mudahan Balai Bina Marga juga bisa supporting, itu bisa mempercepat membuka akses. Kalau alam sih biasanya memang kan dia tersembunyi gitu ya, apalagi waterfall ya. Jadi cukup banyak. Tapi selain itu juga ada wisata budaya. Di sini ada wisata budaya, di Luwu Utara juga ada wisata religi. Ya, wisata religi ada makam Dato Sulaiman ya, di Patimang ya, tempat makam orang dan Raja Luwu yang pertama, orang yang membawa syiar agama Islam pertama di tanah Luwu. Nah itu ada di daerah Malangke. Kemudian di sini ada wisata bahari, karena kami juga memiliki beberapa daerah pesisir. Nah kemudian wisata bahari, wisata budaya gitu ya. Kemudian religi, alam. Jadi potensinya luar biasa. Tinggal pengembangannya. Tinggal bagaimana kemudian terutama sarana pendukung ya. Infrastruktur kembali lagi. Iya, infrastruktur ini menjadi salah satu memang hal penting sebagai daya ungkit. Karena memang infrastruktur itu dampak positif luar biasa. Ya, termasuk tadi mendongkrak wisata, meningkatkan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, segala macam. Itu memang harus segera cepat dilakukan dengan sinergi tadi Bu ya. Tapi saya ada pikiran ini Bu, tadi saya membaca itu membuka akses daerah terisolir, terisolasi. Nah itu daerah mana itu sebetulnya masih ada terisolasinya itu? Ya, Luwu Utara ini tantangannya memang pertama yang saya sampaikan tadi, lokasinya kan wilayahnya paling luas di Sulawesi Selatan. Kemudian topografinya juga memang ada beberapa yang masih sangat sulit. Nah, ini sebenarnya cocoknya pertanyaan disampaikan kepada panitia pemberi award. Tapi saya menyampaikan bahwa di Luwu Utara ini
ada beberapa kecamatan kami yang masih terisolir. Ada Rongkong, kemudian kecamatan Seko, kecamatan Rambi, kemudian ada juga beberapa di kecamatan Malangke dan Malangke Barat. Jadi ada 5 sebenarnya kecamatan yang memang masih membutuhkan perhatian khususnya di sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi inilah yang kami coba untuk terus dorong, ya, karena kami berkomitmen bahwa apa yang dirasakan masyarakat di kota ya, dalam hal pembangunan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Jadi menghadirkan negara. Merasakan adanya negara. Kalau kondisi existing infrastruktur sendiri di daerah terisolir itu? Ya, ada beberapa ini ya. Jadi ada yang kondisinya yang pasti kalau hot mix mungkin baru Rongkong ya, baru Rongkong. Ya. Kalau Rampi kami masih melakukan pelebaran badan jalan, ya, khusus untuk Rampi karena memang pertama mobilisasi alat juga kan tidak mudah, ya tidak mudah. Kemudian karena topografinya kami untuk menembuskan saja alat berat sampai ke ibu kota itu butuh waktu 2 tahun, saya nggak salah ya, 2 tahun. Karena itu tadi struktur tanahnya itu, iya, struktur geologinya yang memang batuan berpasir. Jadi kami selesai buka jeblos lagi gitu ya. Nah itu tantangannya tadi. Kemudian kalau di Seko, di kecamatan Seko, alhamdulillah sih sebenarnya sebagian cukup banyak ya, sebagian besar kalau boleh saya katakan sebenarnya sudah pengerasan. Tapi ada juga yang memang pelebaran, sedang dalam pelebaran pembentukan. Ada pembentukan badan jalan, ada pelebaran badan jalan, dan kita berharap di periode pertama saya itu telah dilakukan. Harapannya di periode kedua ini kita bisa tingkatkan, katakanlah dari tanah liat menjadi yang tanah liat bisa kita keraskan, yang pengerasan ini sudah bisa kita. Sebetulnya memang sesuai sekali kan dengan program Presiden bahwa Nawacita itu kan buka daerah terisolir. Mungkin ada usulan juga dengan balai mungkin untuk Kemudian ada balai di sebenarnya kalau bicara usulan saya udah banyak sekali tuh balai ya, tapi saya tahu juga bahwa balai kan ada prioritas. Ya, ada prioritas karena ada program dari pusat, belum lagi daerah. Tapi ya namanya kita meminta ya, yang berharap. Ya, yang pasti sih kami berharap pertama bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini ya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan daerah dalam rangka khususnya membuka daerah terisolir ini bisa kita teruskan. Ya, karena cukup banyak juga yang telah dilakukan diintervensi oleh Balai Bina Marga, termasuk ruas jalan ke Seko. Ya, karena yang saya sampaikan tadi itu kolaborasi antara Balai Bina Marga, provinsi dan kabupaten. Nah, kemudian selain itu tentu yang tadi ini jalan nasional kita harapkan betul-betul menjadi prioritas ya, tidak hanya peninggian badan jalannya ya, pelebaran dalam ibu kotanya juga dapat terus dilanjutkan, dan ada 2 jembatan yang kita harapkan juga dapat diintervensi yang ini dampak banjir bandang kemarin. Jadi karena sekali lagi kami fokus memang untuk beberapa tahun ke depan ini fokus pemulihan banjir bandang. Jadi kalaupun ada usulan kami, usulannya tidak jauh dari pemulihan pasca banjir bandang, dan yang kedua pemulihan pasca pandemi. Ya, jadi pasca pandemi ini ya mungkin program-program yang turun di sini ada sebagian yang bisa dipadat karyakan. Saya kira ini juga sejalan dengan semangat yang ada di kementerian ya, dan instruksi Bapak Presiden juga. Ya walaupun kayaknya gimana ya di saat orang melakukan efisiensi dengan mesin, tapi di satu sisi kita menggunakan tenaga manusia, ya konsekuensi karena daerah wilayah kita penduduknya cukup banyak. Nah
dan mereka sangat terdampak dengan pandemi.